Selamat pagi semua. Kita akan membahas mengenai Arthur Schopenhauer. Dunia sebagai kehendak dan ide. Arthur Schopenhauer lahir di Danzig, sekarang Polandia, pada tahun 1788. Ayahnya adalah seorang pedagang yang mengagumi Voltaire dan menghormati negara Inggris. Pada 1793 ketika Prusia mencaplok kota Danzig, keluarga Schopenhauer pindah ke Hamburg, Jerman pada 1797. Schopenhauer dipindah ke Paris dan setelah tinggal selama 2 tahun ia hampir melupakan bahasa ibunya. Pada 1803 ia pergi ke Inggris dan tinggal di asrama sekolah selama 6 bulan. Tetapi ia tidak menyukai sekolah Inggris dan bahasanya. Kemudian ia kembali ke Hamburg dan mencoba mengembangkan karirnya di dunia bisnis. Namun berhenti begitu ayahnya meninggal, sedang ibunya pergi ke Weimar di mana ia akhirnya menjadi seorang penulis novel. Schopenhauer akhirnya berpisah dengan ibunya. Ketika berusia 21 tahun, Schopenhauer mendapat sejumlah warisan sehingga membuatnya mampu melanjutkan studinya di universitas. Ia mulai studinya di Universitas Göttingen pada 1809. Di sini ia berkenalan dengan filsafat Immanuel Kant. Pada 1811 dia pindah ke Berlin untuk belajar sains. Dia menghadiri beberapa kuliah Fichte tetapi tidak menghargai filsafatnya. Ia menyelesaikan kuliahnya pada 1813 ketika pecah perang pembebasan. Namun kejadian-kejadian ini tidak banyak menarik perhatiannya. Pada tahun berikutnya ia berkenalan dengan Goethe di Weimar dan disinilah ia mulai belajar mistisisme India. Pada 1819 Schopenhauer mulai memberikan kuliah sebagai dosen privat di Universitas Berlin. Pada saat itu Hegel telah menjadi dosen filsafat yang termasyhur di sini. Ia malah menentang Hegel, yakni menempatkan kuliah-kuliahnya pada jam yang sama dengan kuliah Hegel, dan Schopenhauer gagal menarik para pengikut Hegel. Akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan universitas dan sejak 1833 menetap di Frankfurt sampai akhir hayatnya. Berkat warisan ayahnya ia dapat hidup tenang dan bekerja sebagai penulis bebas. Schopenhauer menerbitkan karya utama The World as Will and Idea, Die Welt als Wille und Vorstellung, artinya dunia sebagai kehendak dan ide. Kemudian tentang kehendak dalam alam, Über den Willen in der Natur pada tahun 1836, dan kedua masalah pokok etika, Die beiden Grundprobleme der Ethik pada 1841. Pada awal tulisannya Schopenhauer tidak begitu mendapat perhatian, namun memasuki masa tuanya tulisan-tulisannya mulai banyak dibaca orang karena isi dan gaya bahasanya yang menarik. Ia meninggal pada 1860. Schopenhauer bukanlah seorang pemikir yang terkenal karena sumbangannya dalam bidang teori pengetahuan, namun lebih karena karya The World as Will and Idea. Karya ini diawali dengan penilaian tentang hakikat dan batas-batas pemahaman, tetapi tidak dengan pernyataan-pernyataan dogmatis tentang prinsip-prinsip metafisika. Seperti juga Kant, Schopenhauer berpendapat bahwa rasio tidak dapat mengetahui benda pada dirinya sendiri, das Ding an sich. Namun kita memiliki jalan lain menuju realitas yang tidak bersifat intelektual, yakni kehendak atau will. Bagi Schopenhauer, kehendak adalah kategori metafisika yang paling mendasar, akar dari segala yang kita anggap nyata. Fenomen. Menurutnya, hanya dalam tindakan-tindakan kehendak itulah kita dapat merealisasikan diri sendiri sebagai makhluk yang punya eksistensi. Jadi kehendak adalah realitas transendental, artinya realitas nominal, realitas di belakang fenomena atau pengalaman yang kita rasakan. Realitas pada hakikatnya berupa kehendak. Di belakang dunia pengalaman kita terdapat kehendak transendental itu. Yang kita tangkap adalah fenomena yang berupa gejala atau dalam bahasa Schopenhauer adalah ide.
Porstelung dari kehendak transendental itu. Dunia adalah kehendak dan bayangan imajinasi. Kehendak adalah realitas nominal, sedangkan bayang-bayang adalah manifestasinya di alam nominal. Menurut Kant, kita tidak dapat mengetahui benda pada dirinya sendiri, sedangkan menurut Schopenhauer, kita dapat mengetahuinya. Hati kita lah yang membuka rahasia itu. Dalam hati kita, temukan hasrat, keinginan, kerinduan, cinta, harapan, kebencian, penderitaan, pengertian, dan imajinasi. Itulah hidup kita, dan hidup kita adalah pengalaman yang menyatakan diri sebagai kehendak. Semua gejala alam semesta adalah ungkapan atau manifestasi kehendak. Jadi kehendaklah yang mendasari segala kekuatan dan kejadian yang kita alami. Di belakang realitas fenomenal, yakni realitas pengalaman kita, terdapat sebuah realitas nominal yang mendasarinya, yaitu kehendak. Schopenhauer berpendapat bahwa kehendak itu sebagai kekuatan yang kejam, karena dalam setiap kesempatan selalu menimbulkan penderitaan bagi kehidupan manusia. Jika kehendak itu jahat dan menimbulkan sengsaraan, bagaimana cara melawannya atau jalan keluarnya? Menurut Schopenhauer, jalan keluarnya adalah melawannya, yakni dengan cara menghilangkannya. Bunuh diri bukan merupakan jalan keluar, karena bunuh diri hanya menghancurkan tubuh fenomenal tapi tidak menghancurkan kehendak itu sendiri. Satu-satunya jalan adalah dengan membelokkan kehendak sehingga ia melawan dirinya sendiri. Dan dengan serangkaian usaha, penolakan, atau penyangkalan untuk menghapus kehendak-kehendak tersebut, hasilnya bukan sebuah kematian, melainkan sebuah kontemplasi. Dengan menyangkal kehendak itu, atau membelokkan kehendak dengan menyangkal, akan menghadirkan kontemplasi. Sering dikatakan filsafat Schopenhauer dipengaruhi oleh Plato dan filsafat Vedanta. Bagi Schopenhauer, pembebasan diri dari kehendak hanya bisa dicapai lewat kontemplasi estetis atau askese. Namun kontemplasi estetis pun hanya bersifat sementara waktu saja, seperti yang telah dikemukakan oleh Aristoteles dengan teori katarsis. Kontemplasi estetis hanya dapat sementara waktu saja melindungi kita dari keresahan, dorongan, kehendak, serta keinginan. Konkretnya, kita harus berani menghadapi tantangan keresahan itu secara langsung. Masalah yang paling jelas adalah bahwa manusia itu merupakan budak kehendak. Kehendak itu adalah kehendak untuk hidup, will to live. Kita mau hidup, itulah kesalahannya, itulah sumber keresahan dan penderitaan kita. Kehendak transendental yang bermanifestasi sebagai kehendak itu yang terus mendesak kita, sehingga kita tidak dapat tenang dan menjadi sumber penderitaan. Jadi hakikat hidup adalah penderitaan, karena kehidupan adalah ketaktersampaian. Hidup berarti maju terus. Sumber malapetaka adalah hidup itu sendiri. Hidup itu sendiri adalah semacam dosa asal. Oleh karena itu, bagi makhluk yang berakal budi hanya ada satu jalan keluar, yakni penolakan atau penyangkalan terhadap kehendak itu sendiri. Penebusan manusia adalah penyangkalan diri. Analisis di atas menunjukkan betapa Schopenhauer mengagumi filsafat Vedanta yang sangat dekat dengan Buddhisme. Vedanta dan Buddhisme mengajarkan pemurnian diri melalui penyangkalan kehendak sendiri. Dengan melepaskan kehendak, manusia akan menemukan ketenangan dan masuk ke dalam suatu kondisi yang disebut moksha, nirwana atau pelepasan. Untuk memahami estetika Schopenhauer, kita harus mengikuti metafisikanya, dan dasar pemikiran metafisikanya sama sekali tidak mudah. Seperti telah diuraikan sebelumnya, filsafat Schopenhauer berpusat pada kehendak dan ide, will and idea. Dunia adalah kehendak dan bayangan. Kehendak adalah realitas nominal sebagai dasar, sedangkan bayangan adalah manifestasinya di dunia fenomenal. Jadi menurut Schopenhauer, realitas pada hakikatnya berupa kehendak. Di balik dunia pengalaman kita, yakni dunia empiris, terdapat kehendak tersebut. Yang kita tangkap di dunia fenomenal adalah gejala ide Porstelung dan kehendak transendental tersebut. Segala gejala alam semesta sebenarnya merupakan ungkapan manifestasi dari sebuah kehendak. Schopenhauer menggabungkan pengalaman estetis Immanuel Kant dengan pandangan Aristoteles tentang objek.
Pandangan seninya mendasarkan bersifat kognitif namun tidak perseptual, karena persepsi berurusan dengan partikular, sedangkan seni berurusan dengan yang universal. Estetika dirumuskan oleh Schopenhauer adalah sebagai jalan keluar dari penderitaan walaupun sifatnya hanya sementara. Penderitaan dalam hidup bisa disembuhkan oleh seni. Manusia yang hidup dalam keadaan patologis dapat diangkat oleh keindahan seni. Schopenhauer menyebut seni-seni yang dapat mengatasi problem ini seperti seni arsitektur, seni lukis, seni sifat, patung, puisi, dan musik. Schopenhauer sangat meninggikan seni musik, dan puncak pengalaman estetis bagi Schopenhauer adalah musik. Melalui musik, kehendak semesta berbicara langsung kepada kita. Melalui musik, kehendak semesta berbicara langsung kepada kita. Menurut Schopenhauer, musik itu berdiri sendiri berbeda dari seni-seni lainnya. Seni-seni lainnya mengulangi atau menyalin ide tentang eksistensi, artinya seni-seni lain merupakan ungkapan dari kehendak. Sedangkan musik adalah presentasi langsung kehendak itu sendiri. Musik memiliki pengaruh yang sangat kuat pada inti kodrat manusia, karena itu musik dimengerti dalam kesadaran sebagai bahasa universal. Semua seni mempengaruhi kita secara menyeluruh dengan cara yang sama. Tetapi pengaruh musik lebih kuat, lebih cepat, lebih bernilai, dan tidak dapat salah. Selain itu, hubungan representasi dengan dunia lebih dalam dan tepat, karena musik dapat dimengerti oleh setiap orang. Titik pandang antara musik dan dunia sangat jelas. Manusia memainkan musik sepanjang masa tanpa dapat menjelaskannya. Untuk mengerti musik secara langsung, orang meninggalkan semua klaim terhadap pemahaman langsung tersebut. Ide merupakan objektivasi kehendak yang mencukupi. Semua seni menggunakan representasi hal-hal partikular untuk membangkitkan pengetahuan ini. Semua seni mengobjektivasikan kehendak secara tidak langsung dengan menggunakan ide. Musik tidak tergantung pada dunia fenomenal, karena dunia adalah perwujudan ide, dan musik melampaui ide-ide. Seandainya dunia sudah tidak ada, musik tetap ada. Musik merupakan objektivasi serta salinan seluruh kehendak seperti dunia itu sendiri. Sesungguhnya seperti ide itu sendiri, musik sama sekali tidak seperti seni lainnya sebagai salinan ide-ide, tetapi salinan dari kehendak itu sendiri. Karena dampak musik menjadi jauh lebih kuat dan langsung dibandingkan dengan seni-seni lainnya, musik tidak berbicara tentang bayangan, melainkan tentang esensi dirinya sendiri. Musik adalah bahasa tentang perasaan dan penderitaan manusia, sedangkan kata-kata merupakan bahasa akal budi. Dalam kodrat manusia paling mendasar terdapat suatu kehendak yang selalu ingin dipuaskan. Jika suatu keinginan tercapai, artinya ada suatu kepuasan, dan kepuasan ini akan mencapai keinginan baru lagi, dan seterusnya. Sedangkan penderitaan, jika kepuasan ini tidak terpenuhi, dalam musik kehendak diwakili oleh melodi. Interval tertentu sebuah tangan nada adalah paralel dan derajat objektivasi kehendak. Akhirnya, dalam melodi kita mengenali tahap tertinggi objektivasi kehendak. Objektifikasi kehendak, kehidupan intelektual, serta usaha manusia. Melodi menghubungkan sejarah paling rahasia dari kehendak yang sudah tercerahkan secara intelektual, menggambarkan setiap agitasi, setiap usaha, setiap gerak dari kehendak yang dirangkum oleh akal budi dalam sebuah konsep perasaan yang tidak dapat dibicarakan lebih lanjut dalam abstraksi akal. Karena itu musik selalu dikatakan sebagai bahasa perasaan kehendak, sama seperti kata-kata sebagai bahasa akal budi. Penemuan melodi sebagai pengungkapan rahasia perasaan dan kehendak manusia paling dalam merupakan sebuah karya jenius dan dapat disebut sebagai sebuah inspirasi. Rasa senang gembira digambarkan dengan melodi yang ceria, lincah, serta interval konsonan, sedangkan rasa sedih atau penderitaan diwakili oleh melodi yang lambat, melankolis, interval disonan yang menunjukkan kepedihan, keputusasaan, dan keresahan. Dalam menjelaskan karya-karya seni, konsep menunjukkan ketidakmampuan serta keterbatasan.
Sebagai contoh, sebuah frase pendek dari musik tarian yang cepat tampak hanya berbicara tentang kebahagiaan biasa yang mudah dicapai. Sebuah karya Adigio yang lambat berbicara tentang penderitaan sebuah usaha yang besar dan agung yang membenci semua kebahagiaan sepele. Allegro maestoso mengekspresikan suatu usaha lebih besar ke arah tujuan yang lebih jauh serta pencapaian akhirnya. Efek mayor, tenang, dan minor dalam musik memang sangat mengagumkan. Perubahan akor mayor ke minor menimbulkan perasaan yang menyakitkan seperti rasa sedih, cemas, kasihan, dan sebagainya. Sedangkan akor mayor membebaskan kita dari perasaan gelap karena ia memberikan rasa getar, gembira, optimis, dan seterusnya. Perpindahan dari satu nada ke nada dasar lain adalah ibarat sebuah kematian. Perpindahan ini juga menunjukkan bahwa kehendak yang muncul di satu individu tidak ada kaitannya dengan kehendak muncul pada individu lain. Namun jangan lupa bahwa semua analogi di atas sebenarnya tidak bersifat langsung karena tidak mengungkapkan fenomena, tetapi hanya kodrat batin setiap fenomena, yaitu kehendak itu sendiri. Karena musik tidak mengungkapkan rasa senang, duka cita, rasa cinta, sakit, cemas dari pikiran partikular tertentu. Musik itu sendiri adalah sebuah rasa senang, rasa sakit, dan rasa cemas. Musik selalu mengungkapkan ekspresi kehidupan dan peristiwanya. Musik bukan merupakan ungkapan kehendak, tetapi adalah kehendak itu sendiri. Karena itu Schopenhauer memberikan penghargaan tertinggi kepada musik sebagai obat penderitaan hidup. Kedalaman musik tidak bersifat verbal, terletak pada kenyataan bahwa musik memulihkan emosi, esensi kodrat manusia, serta menjauhkan penderitaan tanpa realitas sama sekali. Hal yang mendasar dalam musik adalah kenyataan bahwa objek musik bukanlah ide, melainkan kehendak. Pengulangan dalam musik sangat berguna karena untuk benar-benar memahami kita perlu mendengarkan 2 atau 3 kali. Kesenangan yang kita dapat lewat keindahan seni terletak pada kenyataan bahwa kehendak merupakan sebuah penderitaan dan menyedihkan, menyakitkan, tetapi sebagai sebuah kontemplasi ide yang bebas dari penderitaan. Kehendak itu menjadi representasi drama yang sangat bermakna. Sang seniman terikat pada kontemplasi ini sebagai objektivasi kehendak. Sebagai kesimpulan, bagi Schopenhauer, seni bukan merupakan tempelan atau tiruan saja. Estetika tidak dapat dilepaskan dari filsafatnya yang berpusat pada kehendak. Kehendak adalah dasar semua hal dan semua penderitaan manusia di dunia ini. Manusia yang kehendaknya tidak terpuaskan akan terus menderita dan mengalami kesengsaraan. Menurut Schopenhauer, seni membebaskan manusia dari tekanan kehendak. Mengapa? Karena kehendak mengobjektivasikan diri dalam seni. Objektivasi ini terjadi melalui 2 cara. Pertama, melalui ide dalam bentuk seni arsitektur, seni lukis, seni pahat, dan puisi dan drama. Kedua, secara langsung tanpa perantara, yakni dalam seni musik. Ini alasan mengapa seni musik mendapat posisi tertinggi dalam filsafat Schopenhauer. Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang lain, bahwa di dalam penampakan fenomena yang maya di dunia ini ada kehendak di belakangnya, dan kehendak itu harus menjadi pemikiran kita. Dengan musik kita akan bisa menghayati kehendak itu. Musik itu bukan perwakilan kehendak, tapi kehendak itu sendiri. Musik bukan ungkapan kehendak, tetapi adalah kehendak itu sendiri. Terima kasih.